gereja tidak bermakna ketika kita melakukan persinahan atau perceraian dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam keputusan menjaga kehidupan pernikahan kita. Dan umat juga dilarang untuk jangan mencuri. Perbuatan mencuri jahat di mata Tuhan karena mengambil hak orang lain, bukan hak milik kita. Itu berarti bahwa bagaimana hak orang kecil ketika kita mengambilnya dengan cara kita produksi adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kekejian dosa di hadapan Tuhan. Dan itu perlu untuk kita hindari. Harus kita hindari. Kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah kita berkarya untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras dan menikmati jerih kita sambil jadi berkat bagi kehidupan kita, bagi sesama, dan bukan dengan cara mencuri. Dan umat juga dilarang mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Bersaksi dusta ini dalam dunia pengadilan firman mengingatkan setiap anak Tuhan, baik mereka sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai pengacara, juga sebagai para saksi, mereka punya peran untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh bersandiwara, tidak boleh membenarkan orang yang bersalah dan kemudian menyalahkan orang yang benar. Harus menegakkan hukum dan keadilan itu harus ada. Dan kemudian umat juga diminta untuk jauhi kiri hati di ayat yang ke-17. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, perintah ke-10 ini menekankan pentingnya untuk kita menjaga hati dan pikiran kita. Dan segala sesuatu itu akan datang dari hati kita, dari mata itu ke hati ke dalam kehidupan kita. Ada penekanan yang seimbang di antara perbuatan dosa dan juga dosa pikiran serta hati. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, memiliki sesuatu itu tidaklah salah. Kita bisa memiliki segala sesuatu, tetapi yang salah adalah kita memiliki sesuatu yang bukan hak milik kita. Rumah tangga orang lain, suami istri dengan segala yang memiliki, jangan dianggap kegunaan bersama. Perlu menghargai kesempatan diri dan orang lain, memiliki rasa puas dan rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menolong kita. Tidak mudah untuk iri hati, melihat keadaan kepada orang lain, kemudian kita jatuh di dalam dosa. Melihat istri orang lain lebih dan kita punya istri, kemudian kita menginginkan dia untuk kita menjadikan dia sebagai istri kita. Itu salah. Yesus merumuskan hukum Allah yang ditulis dalam Taurat Musa ini sebagai hukum kasih yang kita lihat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Hukum yang terbesar adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali dalam kehidupan kita. Kita baru bisa benar-benar mengasihi sesama kalau kita pertama-tama terlebih dahulu kita memiliki sungguh-sungguh kasih kepada Allah. Artinya, jika seorang mengasihi Allah, maka tentu saja dia akan mengasihi sesamanya, seperti wujud konkret dari kasihnya kepada Allah. Tuhan memberi banyak peraturan bagi kita yang berhubungan dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, untuk menolong kita menikmati semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup mengasihi Tuhan dan saling mengasihi, menghargai dan saling menghormati akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan rumah tangga kita. Berkat itu tercurah ikut-ikut saja dalam kehidupan kita. Sebaliknya hidup yang merupakan Tuhan dan selalu sebenarnya terhadap sesama, membuat ketaatan berkat Allah itu menjauh dari kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita kembali, kita renungkan firman Tuhan ini. Walaupun kita sering membaca, sering merenungkan, namun sebagai manusia yang terbatas, kita seringkali melupakan semua firman Tuhan yang ada tertera dalam firman Tuhan ini. Tidak ada satupun yang bisa melakukan dengan sempurna. Kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Tuhan